Teman-teman, sekarang kita kembali membahas kasus Brigadir Joshua. Kasus ini sudah mau masuk minggu yang ketiga. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Kawan-kawan semua mungkin bertanya, ini alat rekam apa yang saya pakai ini? Jadi ini stand mic ini. Mic-nya ada tapi saya tidak pakai. Jadi alat rekam yang saya pakai itu mic clip on yang biasa dipasang di baju saja itu. Tapi saya gantung aja di sini. Saya tidak pakai mic-nya. Stand-nya saya pakai, terus clip on-nya saya gantung di sini. Saya punya 2 mic, saya cukup lengkap alat rekam jadi. Tapi untuk rekam gambar saya pakai HP aja. Cuman kalau untuk rekam suara saya punya 2 mic dan alat rekam yang lainnya, sound system. Bisa tidak pakai, saya cuma pakai clip on. Saya rasa lebih simpel pakai ini, tidak ribet settingnya. Apa ya? Kemarin Brigadir Joshua diotopsi yang kedua kali. Otopsi pertama dilakukan oleh tim dokter forensik Polri. Sekarang otopsi kedua ini dilakukan oleh dokter forensik gabungan di luar Polri. Otopsi ulang ini berangkat dari keraguan masyarakat mengenai hasil dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik dari Polri. Masyarakat kurang yakin bahwa hasil otopsi yang dipaparkan oleh tim forensik dari Polri memenuhi syarat objektif. Jadi ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Sehingga masyarakat, dalam hal ini juga anggota keluarga dari almarhum Brigadir Joshua, meminta supaya dilakukan otopsi ulang. Dan Polri berbaik hati untuk memenuhi permintaan itu. Banyak pendapat juga yang beredar di luar sana bahwa salah satunya hasil otopsi ulang itu tidak akan pernah berbeda jauh hasilnya dengan otopsi yang dilakukan oleh Polri. Saya pikir ya ada benarnya. Sulit untuk dibayangkan kalau misalnya hasil otopsinya berbeda dengan hasil otopsi yang kedua ini berbeda hasilnya dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik dari Polri. Itu di situ akan terjadi ya mungkin perang kualitas keilmuan dari para anggota tim dokter forensik ini. Kalau misalnya ternyata hasil otopsi dari dokter forensik itu berbeda hasilnya dengan tim gabungan. Hasil otopsi dari Polri mengatakan A, tapi dari tim gabungan mengatakan B, maka masalahnya akan menjadi semakin runyam nanti. Maksud saya bahwa publik bingung yang benarnya yang mana. Dan otopsi yang dilakukan oleh forensik yang di luar Polri, kita masih menunggu jawabannya sekitar 2 minggu atau 4 minggu atau 1 bulan. Di sini pun kita bertanya-tanya kenapa selama itu? Kenapa untuk mengungkapkan sebab kematian lama sekali waktunya untuk mengungkapkannya? Masyarakat akhirnya berspekulasi lagi. Jangan-jangan ini upaya untuk mengulur-ngulur waktu saja supaya ruang yang menyimpan cerita yang sesungguhnya
itu bisa dirapikan ulang. Sehingga nanti yang mana yang perlu diketahui oleh masyarakat, yang mana yang perlu disembunyikan. Masyarakat akhirnya berpikir begitu karena untuk menjelaskan hasil otopsinya sampai butuh waktu 1 bulan itu. Masyarakat ragu bahwa jawabannya nanti adalah jawaban yang objektif. Jangan-jangan semuanya ini hanya permainan saja. Tidak benar-benar mengungkapkan fakta yang sebenarnya apa yang terjadi. Tapi salah satu tokoh atau orang yang paling, katakanlah, menanggung beban yang begitu berat dari kasus ini adalah Pak Kapolri. Dia mendapatkan tekanan dari masyarakat. Institusinya terancam kehilangan integritas dan wibawanya. Kalau misalnya kasus ini tidak memuaskan masyarakat jawaban atau pengungkapannya. Bahkan Presiden sendiri pun memberikan tekanan yang begitu berat kepada Polri. Presiden sendiri mengatakan bahwa jangan ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini, harus dibongkar. Itu adalah alaran yang memberikan tekanan, beban yang begitu berat bagi Kapolri untuk menuntaskan kasus ini. Jadi beliau sangat membutuhkan dukungan moral dari masyarakat. Hanya saja masyarakat untuk kasus ini sangat berharap sekali bahwa ini bisa dibuka seterang-terangnya. Kasak-kusuk apa di balik kasus ini supaya dirapikan. Tugas yang paling berat sekarang dari pihak kepolisian adalah bagaimana supaya masyarakat tidak terus berspekulasi, tidak terus larut dalam pengandaian-pengandaian, asumsi-asumsi liar yang tak terkontrol mengenai apa sebenarnya penyebab utama dari kematian Brigadir Joshua. Jangan sampai cerita Brigadir J pergi bersamanya selamanya. Dan Polri sudah memberikan penghormatan terakhir kepada anggotanya sendiri dengan dibuatkan upacara pemakaman dengan layak. Itu patut diapresiasi juga. Tapi tanggung jawab besar mengenai pengungkapan kasus yang sebenarnya adalah hal yang ditunggu oleh masyarakat saat ini. Jangan sampai hasrat masyarakat untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi digantung begitu saja.